Bab 1243 Bangkit ke Ketenaran. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan Zhao Yufei, Zhao Feng dapat mengingat seperti apa energi dari garis keturunan ras spiritual. Saat Zhao Feng merasakan energi ini, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah, mungkinkah orang ini Zhao Yufei? Jika ini adalah zona benua, Zhao Feng dapat yakin bahwa orang ini adalah Zhao Yufei, tetapi ini adalah ras spiritual, jumlah orang dengan garis keturunan ras spiritual tidak sedikit. Saat dia mengikuti energi ini, Zhao Feng dengan cepat meninggalkan wilayah lembah sungai surgawi. Secara bertahap, seorang wanita dengan tubuh berkilau seperti kaca putih muncul di depan Zhao Feng. Wanita ini memiliki kecantikan yang murni dan sederhana, dan sifat keturunan dari ras spiritual membuatnya tampak mulia dan cantik. Tapi dari bibirnya yang cemberut dan alisnya yang terangkat, dia bisa melihat bahwa dia jelas dalam suasana hati yang buruk. Beberapa pemuda dari berbagai ras berdiri di sekitar wanita muda ini. "King Ying, kemana kamu ingin pergi? Aku akan mengantarmu ke sana." Seorang pria muda yang sangat cantik dengan wajah lembut melambaikan kipas giok putihnya dan tersenyum. Zhao Feng melihat pesta ini dari kejauhan. Wanita ini jelas memiliki garis keturunan dari ras spiritual, sementara para pemuda di sekitarnya memiliki kultivasi yang tidak biasa. Mereka mungkin adalah para jenius kuasogat dari faksi bawahan ras spiritual. Mengingat bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan gadis ini, orang-orang ini mungkin juga dapat berkomunikasi dengan Zhao Yufei. Adapun status Zhao Feng, itu terlalu rendah, jadi orang-orang ini tidak dijamin untuk memperhatikannya. Namun, jika orang-orang ini bersedia membantunya mengirimkan surat, Zhao Feng mungkin bisa langsung bertemu dengan Zhao Yufei. Saat Zhao Feng berpikir sendiri, gadis ras spiritual itu memperhatikan Zhao Feng dan tersenyum puas. Dalam pandangannya, Zhao Feng terpesona oleh penampilannya dan menatapnya dengan bingung. Selain itu, meskipun Zhao Feng mengenakan seragam murid pekerja, penampilan dan sikapnya sangat luar biasa, tidak kalah dengan pemuda di sekitarnya. "Kamu, kemarilah." Wei Qingying tiba-tiba berhenti dan menunjuk Zhao Feng. Zhao Feng sedikit tertegun. Dia hanya berpikir tentang apakah dia harus pergi ke orang-orang ini dan bertanya apakah mereka dapat membawa surat kepada Zhao Yufei, tetapi wanita dari ras spiritual ini telah memintanya sebagai gantinya. "Qingying, kenapa kamu ingin berbicara dengan orang itu?" Pemuda yang menyihir itu dengan dingin memelototi Zhao Feng saat dia berbicara. Zhao Feng segera terbang ke Wei Qingying. "Menurut Anda, siapa orang paling cantik di semua ras spiritual?" Wei Qingying memasang ekspresi genit dan sikap menawan saat dia bertanya dengan lembut. Anak-anak ajaib di sekitarnya mengerti apa yang diinginkan Wei Qingying. Sebelum Zhao Yufei datang ke perlombaan spiritual, kecantikan nomor satu dari ras spiritual adalah Dewa Kuasi Luoyu, dan Wei Qingying adalah orang yang berdiri di samping Dewa Kuasi Luoyu. Tetapi sejak Zhao Yufei tiba di perlombaan spiritual, stimulasi terus-menerus dari garis keturunannya yang tebal telah menyebabkan bakat kultivasinya dilepaskan sepenuhnya. Dengan penampilannya yang sudah seperti peri, Zhao Yufei secara bertahap menggantikan Dewa Kuasi Luoyu sebagai dewi yang berdiam di hati semua pria ras spiritual. Namun, karena Zhao Yufei datang dari luar zona tersebut, orang-orang yang termasuk dalam ras spiritual dari alam dewa kuno yang sunyi merasakan penolakan mental terhadapnya. Selain itu, bakat luar biasa Zhao Yufei dan penampilan cantik telah membuatnya iri pada semua wanita lain dari ras spiritual. Baru pagi ini, Wei Qingying telah berbicara di belakang punggung Zhao Yufei ketika dia bertemu dengan orang tersebut dan menerima pelajaran yang keras. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa gadis dari ras spiritual ini memanggilnya hanya untuk menanyakan pertanyaan ini. "Cepat dan bicaralah." Pria menyihir di sebelah Wei Qingying dengan dingin menyala. Semua orang tahu bahwa Wei Qingying adalah salah satu pengikut Dewa Kuasi Luoyu. Pelayan ini bisa mengatakan nama apapun kecuali Zhao Yufei, tapi jika dia ingin menjalin hubungan yang baik dengan Wei Qingying, akan lebih baik jika dia mengatakan bahwa Kuasogat Luoyu adalah yang paling cantik. "Tentu saja, Nona adalah yang paling cantik," Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Zhao Feng hampir tidak tahu apa-apa tentang perlombaan spiritual. Satu-satunya wanita yang dia kenal adalah Zhao Yufei.
Namun, Zhao Feng dapat mengatakan bahwa wanita ras spiritual ini saat ini agak kesal, jadi tanggapan ini mungkin sesuai dengan suasana hatinya. Hehe, Wei Qingying segera tertawa kecil. Dia awalnya percaya bahwa pelayan ini akan mengatakan bahwa kuasa God Luo Yu adalah yang paling cantik, tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah dia. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng tidak mengatakan yang sebenarnya, dia masih sangat senang mendengar kata-kata ini. Keajaiban muda di sekitarnya memandang Zhao Feng dengan jijik. Bahkan jika Zhao Feng menganggap Zhao Yufei sebagai dewi, dia hanya perlu menyebutkan dewa kuasi Luo Yu untuk menghindari menyinggung Wei Qingying. Mereka semua menganggap Zhao Feng tidak tahu malu karena mengatakan bahwa yang paling cantik adalah Wei Qingying. Kultivasi Anda layak, dan kinerja Anda baik. Setelah beberapa saat, saya akan meminta mereka mempromosikan Anda menjadi murid pinggiran. Suasana hati Wei Qingying membaik, dan dia segera menemukan pemuda ini agak menyenangkan untuk dilihat. Saat dia memeriksa Zhao Feng, dia merasa bahwa dia lebih tampan daripada pemuda manapun yang dia lihat sebelumnya. Wajahnya yang acuh tak acuh dan bangga, rambut emasnya yang cantik alami, semua fitur membuat matanya bersinar. Raut wajah Wei Qingying membuat semua pemuda lainnya dengan dingin memelototi Zhao Feng. Mereka semua jenius dari bawahan atau faksi pengikut dari ras spiritual, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai setinggi putri luar biasa dari ras spiritual seperti Zhao Yufei atau kuasa God Luo Yu. Dengan demikian, mereka menempatkan pandangan mereka pada wanita dari ras spiritual dengan bakat yang agak lebih rendah. Bagaimanapun, ras spiritual berada di peringkat ke-19 di antara ras kuno, jadi bergabung bersama dengan garis keturunan ini akan memajukan kultivasi mereka sendiri dan memberkati keturunan mereka juga. Terima kasih banyak, Zhao Feng agak senang. Bahkan jika dia tampil dengan baik, dia perlu menunggu beberapa saat untuk dipromosikan menjadi murid pinggiran. Tetapi dalam suasana hatinya yang baik, Wei Qingying berjanji bahwa dia akan meminta Zhao Feng secara langsung dipromosikan menjadi murid pinggiran. Qingying, kemana kamu ingin pergi? Aku ikut denganmu. Seorang anak ajaib yang melihat bahwa suasana hati Wei Qingying telah membaik segera melangkah maju untuk menjilatinya. Baik, Wei Qingying sekarang lebih ingin berjalan-jalan. Mohon tunggu, Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Wei Qingying sedang dalam suasana hati yang baik dan memiliki kesan yang baik tentang Zhao Feng. Mungkin jika Zhao Feng memintanya untuk mengirimkan surat, dia akan setuju. Karena itu, Zhao Feng memanggil Wei Qingying. Hamba, kenapa kamu berbicara? Pemuda mempesona di sebelah Wei Qingying segera membentak Zhao Feng. Dia sudah lama muak melihat Zhao Feng. Seorang murid pekerja belaka berani berbicara dengan target kasih sayangnya. Apa yang kamu inginkan? Wei Qingying bersedia untuk sesaat mengabaikan status rendah Zhao Feng. Saya bertanya-tanya apakah Nona bersedia membantu saya mengirimkan surat kepada Zhao Yufei. Zhao Feng mengabaikan para pemuda itu dan langsung menyuarakan permintaannya. Tapi begitu dia membuat permintaannya, Wei Qingying dan anak ajaib di sekitarnya langsung terdiam. Setelah beberapa lama, tawa dingin seorang pemuda memecah keheningan. Pemuda lain juga mulai tertawa mencemooh serta memandang kasihan pada Zhao Feng. Oh tidak, Zhao Feng merasa ada yang tidak beres. Ekspresi wajah mereka dan juga wajah Wei Qingying semuanya salah. Anda ingin berkomunikasi dengan Zhao Yufei? Wei Qingying tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang anehnya menakutkan. Sebelum Zhao Feng bisa mengatakan apa-apa, Wei Qingying menambahkan, sepertinya Anda juga mengejar Zhao Yufei, tetapi Anda, hanya seorang murid pekerja, ingin dekat dengan Zhao Yufei? Tenanglah, saya akan memberitahu Zhao Yufei bahwa ada murid pekerja dari ras spiritual yang sedang mencari tangannya. Petik 2. Wajah Wei Qingying sangat dingin saat dia memberikan senyuman yang mempesona. Suara mendesing. Wei Qingying segera pergi. Haha, nak, kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Seorang pemuda senang. Meskipun kultivasi Anda tidak buruk, Anda tidak akan bisa menjadi murid pinggiran selama sisa hidup Anda, apalagi bertemu dengan Zhao Yufei. Pemuda yang menyihir dengan kipas bulu melemparkan kata-kata ini sebelum mengikuti Wei Qingying. Zhao Feng sekarang tahu bahwa Wei Qingying mungkin tidak memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Yufei. Dia mungkin ingin menggunakan masalah ini untuk mengejek Zhao Yufei. Tetapi jika Zhao Yufei memperhatikannya karena ini, itu akan menjadi hasil yang bagus. Zhao Feng tidak tahu bahwa Zhao Yufei memiliki terlalu banyak pengejar dan pelamar di zona Ziling, begitu banyak sehingga mereka tidak dapat dihitung.
Tapi Zhao Yufei sendiri sepertinya sudah memikirkan seseorang dan tidak memperhatikan para pengejar ini. Setelah kembali ke lembah sungai surgawi, Zhao Feng memberikan misi yang diberikan petugas Liu kepadanya kepada murid pekerja lainnya. Zhao Feng sekarang adalah bos dari murid pekerja lembah sungai surgawi, jadi dia secara alami memiliki sekelompok bawahan yang bersedia melakukan misinya untuknya. Zhao Feng sendiri kembali ke gubuknya untuk berkultivasi. Dia tidak tahu bahwa, pada hari berikutnya, berita bahwa dia mengagumi Zhao Yufei telah menyebar ke seluruh ras spiritual. Keajaiban sejati yang mengejar Zhao Yufei hanya memberikan senyuman mencemooh dan menganggap seluruh masalah sebagai lelucon. Tetapi murid pinggiran dari ras spiritual, serta murid pekerja dari daerah lain, datang untuk melihat orang macam apa Zhao Feng itu. Suatu hari, ketika Zhao Feng sedang berkultivasi dalam jubah ruang waktu, dia merasakan beberapa indera spiritual yang kuat, dan bahkan indera ilahi, dengan berani memindai gubuknya. Zhao Feng meninggalkan jubah ruang waktu. Rasa ilahi digunakan oleh Dewa Kuasi dan Dewa Sejati, dan ini secara alami tidak bisa menjadi murid pekerja. Mengapa begitu banyak orang datang? Zhao Feng agak heran. Murid pekerja tidak menerima perlindungan dari ras spiritual. Tidak ada yang akan peduli jika mereka diganggu, bahkan jika mereka sedang berkultivasi. Bahkan Dewa Kuasi datang mengganggu Zhao Feng kali ini. Zhao Feng meninggalkan gubuknya. Zhao Feng keluar, seseorang segera memanggil saat Zhao Feng muncul. Dalam sekejap, semua murid pekerja di dekatnya menoleh untuk melihat Zhao Feng. Pada saat yang sama, beberapa pemuda yang bangga muncul di langit. Orang-orang ini semua memiliki garis keturunan yang tidak biasa dan kultivasi yang kuat. Ini adalah orang yang meminta Wei Qingying untuk membantunya berhubungan dengan Zhao Yufei, seorang pria berotot dan besar mengobrol dengan seseorang di sampingnya. Dia terlihat lumayan, dan kultivasinya juga bagus. Dia hanya sedikit kurang kecerdasan. Seorang murid pekerja yang berani bernafsu untuk Zhao Yufei. Pemuda berkulit hijau di sampingnya agak kasar, kata-katanya dingin dan mencemooh. Berdiri di samping si Weinan adalah seorang pemuda berwajah panjang yang mengenakan seragam murid sekte luar. Itu dia, si Weinan berbisik di telinga orang itu. HMPH, seekor kodok yang mengidam daging angsa. Aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan kamu lupakan. Pemuda berwajah panjang itu melangkah ke arah Zhao Feng. Si Weinan telah meminta agar dia memberikan pelajaran kepada seorang murid pekerja, dan orang yang ingin ditangani si Weinan ini kebetulan adalah orang yang baru-baru ini menjadi terkenal sebagai murid pekerja yang mengejar Zhao Yufei. Ini langsung menarik minat pemuda berwajah panjang. Bab 1244 Murid Pinggiran. Si Weinan menatap Zhao Feng dengan murung. Sebelumnya, Zhao Feng menyebabkan dia kehilangan muka di hadapan banyak murid pekerja. Setelah saat itu, si Weinan mulai menggunakan koneksinya dengan murid pinggiran sehingga murid pinggiran akan datang dan memberi pelajaran kepada Zhao Feng. Dengan melakukan ini, dia dapat memulihkan martabatnya dan juga mengintimidasi para murid pekerja. Pemuda berwajah panjang adalah murid pinggiran dari ras spiritual dengan budidaya Dewa Kuasi peringkat 1. Murid pinggiran lainnya di daerah itu yang datang untuk melihat Zhao Feng sendiri melihat bahwa pemuda berwajah panjang itu akan bergerak, jadi mereka berhenti mengobrol dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Hari ini, saya akan membuat Anda mengalami kekuatan murid pinggiran. Pemuda berwajah panjang mengedarkan kekuatan ilahinya dan berubah menjadi cahaya putih yang langsung muncul di sebelah Zhao Feng. Saat pemuda itu meninju, tinju kekuatan ilahi putih meledak. Lihat, itu kekuatan ilahi. Seorang murid pinggiran, seberapa kuat? Murid pekerja tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan rasa hormat di mata mereka saat mereka menonton. Tepat ketika tinju pemuda berwajah panjang itu hendak mengenai Zhao Feng, seluruh tubuh Zhao Feng mulai bergerak dengan listrik saat dia menembak ke samping. Anak itu berhasil menghindarinya. Pria berotot itu agak terkejut. Anak itu harus memiliki kekuatan jika dia bisa mendominasi murid pekerja. Pria berkulit hijau di sebelahnya tertawa cekikikan. Dalam pandangannya, Zhao Feng mungkin adalah Dewa Kuasi peringkat 1. Kecuali dia memiliki beberapa teknik gerakan yang mendalam, dia tidak akan pernah bisa menghindari serangan pemuda berwajah panjang itu. Pemuda berwajah panjang, melihat serangan pertamanya tidak berhasil, segera melanjutkan serangannya. Ledakan terdengar saat sinar cahaya putih mencungkil lubang dangkal di tanah kristal. Tetapi tidak satu pun dari serangan ini yang mampu mengenai Zhao Feng.
"Nak, apa kamu hanya tahu cara menghindar?" Pemuda berwajah panjang itu dengan marah menggonggong. Sebagai murid pinggiran, dia menantang murid pekerja. Jika dia tidak dapat melakukan apapun pada murid pekerja ini, wajah apa yang masih harus dia miliki untuk terus berdiri di antara barisan murid pinggiran? "Kamu ingin aku berhenti mengelak? Baik." Mata Zhao Feng terfokus. Dengan ledakan, Zhao Feng bergegas ke belakang pemuda berwajah panjang itu dan meninju. Karena lengah, pemuda itu dikirim terbang puluhan kaki sebelum jatuh ke tanah. Lingkungan sekitar langsung terdiam. Tidak ada yang mengira Zhao Feng mengalahkan murid pinggiran ini dalam satu pukulan. Kamu diam-diam menyerangku." Pemuda berwajah panjang menjadi merah di wajahnya saat dia berteriak. Terlalu memalukan untuk dikalahkan dalam satu pukulan oleh seorang murid pekerja, dan ini adalah satu-satunya alasan yang bisa dia temukan. Itu benar, Zhao Feng secara diam-diam menyerangnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan murid pinggiran? Si Weinan segera setuju. Semua orang bisa melihat bahwa Zhao Feng terlalu cepat, memungkinkan dia untuk segera berada di belakang pemuda berwajah panjang itu dan mengalahkannya. Kerumunan secara bertahap menyadari alasan ini. "Saudara Chen, Saudara Zhao, mari kita bekerja sama dan menangkap orang yang tidak tahu malu ini." Melihat kerumunan orang mempercayai alasannya, pemuda berwajah panjang itu segera meminta bantuan dari murid pinggiran lainnya. Apakah Zhao Feng benar-benar menyerangnya atau tidak? Kekuatan tinju itu luar biasa, jadi pemuda berwajah panjang itu menilai bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng. Namun, dia harus mengalahkan Zhao Feng hari ini, tidak peduli metode apa yang harus dia gunakan. Baik, pemuda berkulit hijau setuju dan menyerbu masuk. "HMPH, seorang murid pekerja berani bertindak begitu berani." Pemuda berotot melemparkan ketebalannya yang besar ke Zhao Feng saat dia berteriak. Mereka berdua sudah muak melihat Zhao Feng. Sekarang Zhao Feng telah mengalahkan pemuda berwajah panjang, murid pinggiran seperti mereka bahkan lebih tidak senang. 3 murid pinggiran menyerang bersama, seorang murid pekerja berteriak karena terkejut. Tidak peduli seberapa kuat Zhao Feng, dia mungkin sudah tamat kali ini. Beberapa murid pinggiran di dekatnya merasa pemandangan ini agak memalukan dan menundukkan kepala mereka bersiap untuk pergi. 3 murid pinggiran yang menyerang seorang murid pekerja terlalu memalukan. Dalam pandangan mereka, kekalahan Zhao Feng sudah pasti, dan tidak perlu terus mengawasi. Tetapi sebelum mereka bisa pergi, mereka mendengar teriakan melengking di telinga mereka. Yang mengejutkan dan terkejut, jeritan ini tampaknya milik sesama murid pinggiran mereka. Apa yang mereka lihat adalah Zhao Feng berjalan di antara ketiganya seperti sambaran petir. Dengan satu pukulan, pemuda berwajah panjang itu terlempar ke belakang lagi. Pukulan lain membuat pemuda berotot memakan kotoran. Pukulan terakhir terbang, ketiga murid pinggiran semuanya terlempar ke tanah. Pada saat ini, semua penonton di sekitarnya membeku karena terkejut. Bahkan 3 murid pinggiran yang baru saja dikalahkan Zhao Feng memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. 2 dari mereka adalah dewa kuasi tingkat 1 dan yang lainnya adalah dewa sejati tingkat 1. Siapapun yang dapat dengan mudah mengalahkan mereka setidaknya harus menjadi peringkat 2, tetapi bagaimana Zhao Feng bisa sekuat itu? Sementara pikiran mereka masih terguncang, Zhao Feng mulai berjalan menuju pemuda berwajah panjang itu. Pemuda berwajah panjang itu siap untuk mengatakan sesuatu ketika Zhao Feng menendangnya. Dia ingin memblokir, tetapi dia tidak berdaya, beban seberat gunung membuat tubuhnya terbang ratusan kaki. Zhao Feng kemudian pergi ke pemuda berotot dan menendangnya juga, mematahkan banyak tulang di tubuhnya. Akhirnya, Zhao Feng mendatangi pemuda berkulit hijau. "Kamu berani? Anda berani melukai saya? Apakah Anda tahu siapa sepupu saya?" Berkulit hijau meludahkan ancaman ganas pada Zhao Feng, tetapi Zhao Feng menginjak tubuhnya. Setelah langkah ini, Zhao Feng mulai menendangnya. Hanya ketika semua kebencian berbisa di mata pemuda itu lenyap, Zhao Feng akhirnya berhenti. "Kalian semua bisa enyah sekarang?" Zhao Feng dengan dingin menyala. Murid pekerja semuanya tersebar, dan murid-murid pinggiran pergi. Daerah di sekitar gubuk Zhao Feng akhirnya sepi. Ini tidak bagus. Sebagai murid pekerja, saya tidak punya privasi. Mata Zhao Feng menjadi termenung. Saat dia berkultivasi, dewa kuasi dan dewa sejati ini dengan berani memindai gubuknya dengan indera ilahi mereka. Seseorang dengan sens ilahi yang lebih kuat bahkan dapat menemukan rahasia jubah ruang waktu Zhao Feng. "Saya kira saya harus menggunakan beberapa trik," gumam Zhao Feng dengan lembut. Zhao Feng menuju istana petugas Liu.
Petugas Liu berdiri di depan pintu masuk, ekspresinya tegas dan serius saat dia memandang Zhao Feng. Anda seharusnya tidak melukai murid-murid pinggiran, terutama Zhao Honyi itu, petugas Liu dengan dingin menegur. Meskipun Zhao Feng telah menampilkan kinerja yang mencengangkan, murid-murid pinggiran yang dia lukai pasti akan kembali. Zhao Honyi yang dimaksud oleh petugas Liu adalah pemuda berkulit hijau, dan dia memiliki sepupu yang lebih tua yang merupakan murid batin yang luar biasa. Murid status tertinggi dalam ras spiritual adalah murid inti. Orang-orang ini memiliki garis keturunan dari ras spiritual atau jenius yang sangat luar biasa. Di bawah mereka adalah murid-murid batin. Meskipun murid-murid batin lebih rendah dari murid inti dalam status, beberapa dari mereka sebenarnya bahkan lebih kuat dari murid inti. Petugas Liu awalnya berencana untuk mempromosikan Zhao Feng menjadi murid pinggiran setelah beberapa bulan, tetapi ini tampaknya tidak mungkin sekarang. Saya tidak berdaya. Jika aku tidak mengalahkan mereka, ketiganya mungkin akan membunuhku. Zhao Feng memasang ekspresi tak berdaya, tetapi saat mata emasnya terkunci pada petugas Liu, kabut ungu keemasan muncul di dalamnya. Petugas Liu mulai tampak bingung, dan ketika dia melihat Zhao Feng lagi, dia tampak sedikit lebih berempati. Petugas Liu, saya ingin menjadi murid pinggiran. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri dan menghindari lebih banyak masalah. Petik 2. Zhao Feng terus menatap petugas Liu saat kabut ilusi di mata kirinya semakin tebal. Energi jiwa yang dalam mulai meresap ke dalam pikiran petugas Liu. Petugas Liu hanyalah manajer dari para murid pekerja ini dan hanya dewa sejati tingkat 2. Dia tidak mampu melawan seni ilusi Zhao Feng. Tentu saja, Zhao Feng tidak secara langsung mengendalikan petugas Liu, hanya secara halus membimbingnya untuk menghindari ketahuan jika seseorang memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Hanya itu yang bisa dilakukan. Petugas Liu mengangguk. Terima kasih banyak, petugas Liu. Zhao Feng tersenyum dan kembali ke gubuknya sendiri. Seperti yang diperkirakan, berita Zhao Feng mengalahkan murid-murid pinggiran segera menyebar ke seluruh ras spiritual. Beberapa murid pinggiran ingin segera pergi dan membunuh Zhao Feng, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Zhao Feng dengan mudah mengalahkan 3 murid pinggiran, mereka terdiam. Mungkin hanya 3 murid pinggiran teratas yang bisa berurusan dengan Zhao Feng. Tidak lama kemudian berita yang lebih mencengangkan menyebar melalui murid-murid pinggiran. Zhao Feng dipromosikan menjadi murid pinggiran bulan ini. Banyak murid pinggiran telah mendiskusikan bagaimana menangani Zhao Feng karena ras spiritual tidak peduli tentang hidup atau mati seorang murid pekerja. Tapi sekarang, Zhao Feng juga murid pinggiran. Karena masalah ini semakin menarik diskusi, akhirnya menarik perhatian banyak murid batin. Lebih dari 70% murid batin laki-laki berharap untuk merayu Zhao Yufei. Seseorang yang juga mengejar Zhao Yufei menjadi murid pekerja untuk melakukannya, dan dia bahkan berhasil bekerja untuk menjadi murid pinggiran, jadi dia secara alami akan menarik minat mereka. Suatu hari, Zhao Feng pindah ke sebuah kediaman yang diperuntukkan bagi murid pinggiran. Murid pinggiran diberi aula istana untuk digunakan sendiri. Surga bumi Yuanqi dari tempat ini 2 kali lebih terkonsentrasi daripada di daerah yang dihuni oleh para murid pekerja. Hanya dengan menjadi murid pinggiran seseorang dapat benar-benar dianggap telah memasuki ras spiritual dan dengan demikian memperoleh perlindungannya. Orang ini adalah orang yang mengalahkan 3 murid pinggiran. Dia pasti jenius dari beberapa faksi lain di zona Ziling. Demi mengejar Zhao Yufei, dia bersedia menjadi murid pekerja. Tidak aneh sama sekali bagi seseorang dengan kekuatannya untuk menjadi murid pinggiran. Petik 2. Beberapa murid pinggiran terdekat mulai mengomentari dan mengkritik Zhao Feng. Zhao Feng mengabaikan orang-orang ini dan menuju ke istananya. Pada saat ini, teriakan kejutan dan keterkejutan datang dari depan Zhao Feng. Kakak Pan Hao, Kakak Pan Hao, bagaimana Anda menemukan waktu untuk datang ke sini? Banyak murid pinggiran mulai menyambut dengan hormat seorang remaja tertentu. Zhao Feng bisa melihat bahwa pemuda ini mengenakan seragam murid batin. Hidungnya agak rata, mata dan mulutnya agak besar, dan kulitnya berminyak. Secara keseluruhan, dia tampil agak lucu. Murid batin ini yang disebut Pan Hao saat ini sedang melihat ke arah Zhao Feng saat dia perlahan berjalan. Kamu seharusnya Zhao Feng kan? Pan Hao memberi Zhao Feng tatapan tertarik saat dia terus terang bertanya. Saya baru saja menjadi murid pinggiran, dan murid batin sudah mengunjungi saya?
Zhao Feng agak terkejut. Murid dalam memiliki status yang sangat tinggi dalam ras spiritual, dan Zhao Feng hanya menjadi murid pinggiran, jadi dia tidak ingin membuat keributan yang terlalu besar. Tetapi jika seorang murid batin benar-benar ingin mencoba sesuatu dengannya, Zhao Feng tidak akan sopan. Haha, nak, kamu sangat menarik. Berani dan gila, Pan Hao ini mengaku kalah. Pan Hao terkekeh, matanya bersinar karena pujian. Wajah Zhao Feng membeku, situasinya tidak berubah seperti yang dia prediksi. Murid pinggiran terdekat juga percaya bahwa Pan Hao datang untuk membuat masalah bagi Zhao Feng, tetapi kata-katanya membuat pikiran mereka terguncang. Pan Hao mengikuti Zhao Feng ke kediaman baru Zhao Feng. Meskipun saya mengagumi keberanian dan keberanian Anda tidak memiliki kesempatan dengan Zhao Yufei, kata Pan Hao terus terang, nadanya menunjukkan bahwa dia tidak bercanda dan cukup serius. Anda tidak tahu, hampir semua murid batin yang luar biasa mengejar Zhao Yufei. Tentu saja, mereka juga tidak punya kesempatan. Satu-satunya orang yang memiliki harapan untuk bersama Zhao Yufei adalah murid inti. Itu benar, saya mendengar Anda melumpuhkan Zhao Hongyi. Sepupunya yang lebih tua adalah salah satu murid batin yang paling menonjol, Dewa Sejati peringkat 4. Bab 1245 Pertemuan lain dengan Yuan Long. Zhao Hongyi adalah pemuda berkulit hijau yang telah dikalahkan Zhao Feng beberapa hari yang lalu. Sepupunya yang lebih tua adalah murid dalam yang luar biasa yang telah lama masuk ke level Dewa Sejati dan sudah menjadi Dewa Sejati peringkat 4. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Zhao Feng terus terang bertanya setelah mendengarkan semuanya. Zhao Feng benar-benar bingung mengapa murid batin Pan Hao akan datang menemuinya dan memberinya banyak nasihat. Sebagai seorang dewa kuasi ajaib, kamu bahkan tidak keberatan menjadi murid pekerja untuk mengejar Zhao Yufei. Saya sangat mengagumi perilaku Anda. Anda mungkin memiliki cinta yang tulus untuk Zhao Yufei. Pan Hao dengan sungguh-sungguh berkata. Kedua, Anda menyinggung sepupu Zhao Hongyi, Zhao Lanyi, dan di antara murid-murid batin, saya kebetulan berdiri menentang Zhao Lanyi. Saya datang kali ini untuk melihat Anda dan melihat apakah Anda memiliki harapan untuk menjadi bagian dari sisi saya. Pan Hao menjelaskan alasan keduanya. Konflik di dalam murid batin sangat ganas, karena terkait dengan kesempatan mereka untuk menjadi murid inti. Jika Zhao Feng memiliki kekuatan dan potensi untuk menjadi murid batin, maka Pan Hao harus berada di depan orang banyak dan menarik Zhao Feng ke sisinya. Zhao Feng mengangguk. Sepertinya bukan kebetulan Pan Hao datang untuk menemukannya. Namun, dia benar-benar tidak peduli tentang pergulatan antara murid-murid ras spiritual. Bagaimana denganmu? Apakah Anda tidak mencoba untuk mengadili Zhao Yufei juga? Zhao Feng dengan penasaran bertanya. Saya kira Pan Hao perlu berpikir sejenak sebelum menjawab. Tidak ada orang yang tidak mencintai wanita yang berbakat dan cantik, tetapi Pan Hao tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan bantuan Zhao Yufei. Jadi, dia tidak punya keinginan untuk masuk ke rawa itu. Tapi ayahnya menghabiskan setiap hari mendesaknya untuk mengejar Zhao Yufei, terus-menerus mengoceh tentang takdir dan siapa yang tahu? Mungkin Zhao Yufei akan menyukai putranya. Pan Hao tidak bisa berbuat apa-apa selain berperan sebagai salah satu pelamar Zhao Yufei. Pan Hao, Anda adalah murid batin. Bisakah Anda mengirimkan surat kepada Zhao Yufei? Zhao Feng berseru saat ide itu datang padanya. Maafkan saya tidak begitu luar biasa di antara murid-murid batin, jadi Zhao Yufei tidak akan pernah setuju untuk melihat saya. Pan Hao terkekeh. Terlepas dari semua yang baru saja dia katakan, Zhao Feng masih terus mengejar Zhao Yufei. Zhao Feng menundukkan kepalanya, menyadari bahwa dia telah meremehkan status Zhao Yufei dalam perlombaan spiritual. Dengan status Anda saat ini, Anda mungkin bisa mendapatkan pertemuan dengan Zhao Yufei dalam beberapa dekade mendatang, tapi... Pan Hao tersenyum, meninggalkan Zhao Feng menggantung. Tapi apa? Zhao Feng menyadari bahwa Pan Hao merencanakan sesuatu. Tapi baru-baru ini, beberapa murid inti dari ras spiritual telah membicarakan tentang mengadakan konferensi. Mereka telah mengundang banyak murid inti dan murid batin. Pan Hao tersenyum. Zhao Feng tahu bahwa Zhao Yufei jelas merupakan salah satu murid inti ini. Brother Pan, bawalah aku. Wajah Zhao Feng bergeser saat dia segera meminta. Lebih baik jika kamu tidak pergi. Konferensi ini sebenarnya diselenggarakan oleh Kuasogat Luoyu dan Zhao Yufei. Ini adalah dua dewi dari ras spiritual. Banyak pelamar mereka hampir semuanya akan ada di sana, saran Pan Hao.
Semua murid batin sudah mengetahui reputasi Zhao Feng. Jika Zhao Feng benar-benar muncul, dia pasti akan menjadi target. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya tetap tertuju pada Pan Hao. Kamu benar-benar ingin pergi? Zhao Feng tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam konferensi, tetapi bahkan jika Pan Hao tidak memberitahunya, dia pasti akan mengetahui tentang acara besar seperti itu cepat atau lambat. Selain itu, orang gila seperti Zhao Feng mungkin bersedia melakukan apa saja. Aku bisa membawamu, tapi sebaiknya kamu tidak membuat masalah. Pan Hao memperingatkan Zhao Feng. Selama Zhao Feng tidak menyebabkan drama apapun, dia tidak melihat ada masalah dengan membawa Zhao Feng untuk melihatnya. Pan Hao dan Zhao Feng kemudian mulai membahas topik konferensi ini. Pan Hao akhirnya meninggalkan kediaman Zhao Feng di tengah malam. Oh, benar, kamu bisa santai. Zhao Lanyi saat ini dalam pengasingan dan tidak akan mencoba membuat masalah dengan Anda untuk saat ini. Luangkan waktu ini untuk menggunakan sumber daya kultivasi yang disediakan untuk murid pinggiran dan tingkatkan kekuatan Anda. Pan Hao memberikan satu nasihat terakhir sebelum pergi. Dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki banyak cadangan tersembunyi dan mungkin tidak lemah. Ini memang seseorang yang bisa bergabung dengan sisinya, tetapi Zhao Lanyi masih seorang dewa sejati peringkat 4. Tidak mungkin Zhao Feng cocok untuknya, jadi dia memutuskan untuk memperingatkan Zhao Feng agar tidak melakukan sesuatu yang terlalu tidak sesuai. Setelah Pan Hao pergi, Zhao Feng memasuki pengasingannya sendiri. Sekarang dia adalah murid periferal, orang lain tidak bisa sembarangan mengganggunya saat dia dalam pengasingan, dan mereka tentunya tidak diizinkan untuk menyelidikinya dengan divine sense mereka. 1 bulan kemudian, Zhao Feng meninggalkan istananya. Murid periferal tidak perlu melakukan pekerjaan kasar, tetapi mereka perlu mengambil misi kecil setiap bulan. Mereka akan menerima hadiah yang sepadan dengan kesulitan misi. Banyak misi baru akan ditempatkan di aula misi setiap hari. Tingkat kesulitan berkisar dari tingkat demigod hingga dewa kuno peringkat 7, dengan divisi yang sangat ketat. Mereka tersedia untuk dipilih semua murid ras. Misi-misi ini tidak hanya dapat digunakan untuk melemahkan diri sendiri, tetapi juga mendapatkan hadiah. Pada saat ini, riak kuat kekuatan ilahi datang dari kejauhan. Semua murid di sekitar aula misi menoleh untuk melihat. Itu adalah Zhao Feng. Fokus ke cakrawala. Dia melihat bahwa tim kecil yang terdiri dari 3 orang sedang duduk di atas Dewa Yao terbang yang mendekati aula misi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ras spiritual memiliki aturan bahwa murid biasa tidak dapat menunggangi tunggangan terbang dalam ras spiritual. Itu murid inti dari ras spiritual, seseorang berteriak karena terkejut. 2 orang di tunggangan terbang itu memiliki garis keturunan dari ras spiritual. Keren abis, seorang murid perempuan mengalihkan pandangannya yang jernih ke arah pemuda yang duduk di bagian paling depan dari tunggangan terbang. Pemuda ini memiliki wajah yang bahkan akan membuat seorang wanita iri, dan darah ras spiritualnya hanya membuatnya semakin tampan dan mulia. Tetapi pada saat ini, pemuda ini sedang menatap Zhao Feng. Itu dia, pemuda yang menjadi fokus perhatian ini berbicara pada saat yang sama dengan Zhao Feng. Yuan Long, kamu mengenali murid periferal itu? Seorang gadis di sebelah Yuan Long dengan kecantikan murni dan sederhana bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, aku tidak berpikir kamu bisa sampai di sini. Yuan Long tidak bisa menahan senyum. Dia mengikuti tuannya ketika mereka turun ke zona benua. Ketika mereka mengambil Zhao Yufei, dia benar-benar tidak terlalu menghargai Zhao Feng. Namun, Zhao Feng benar-benar berhasil mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memasuki ras spiritual, bahkan menjadi murid periferal. Ini adalah bukti bahwa Zhao Feng bukanlah orang bodoh. Semua orang di sekitar aula misi tercengang. Mayoritas dari mereka menganggap Zhao Feng sebagai dewa semu yang telah bekerja keras dari menjadi murid pekerja dalam mengejar Zhao Yufei. Mereka tidak pernah menyangka Zhao Feng tahu Yuan Long, murid inti dari ras spiritual dan salah satu keajaiban sejati. Tapi saat ini kamu bahkan kurang cocok untuk kakak senior Yufei. Dengan komentar acuh tak acuh ini, Yuan Long menuju ke aula misi. Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar, karena sekarang tampaknya pengejaran Zhao Feng terhadap Zhao Yufei bukan hanya urusan 1 atau 2 hari. Anak ini mungkin sudah lama mencoba merayu Zhao Yufei. Sangat lengket, hanya seekor kodok yang mencoba memakan daging angsa? Petik 2. Murid-murid terdekat tidak bisa membantu tetapi mengomentari masalah ini. Setelah beberapa waktu, Yuan Long dan 2 murid lainnya selesai menerima hadiah mereka dan keluar dari aula.
Yuan Long menatap Zhao Feng dengan pandangan apatis sebelum pergi. Gadis ras spiritual dengan kecantikan murni dan sederhana menyeringai Zhao Feng dan berjalan ke arahnya. Konferensi akan berlangsung beberapa hari lagi. Anda sebaiknya muncul. Gadis itu mengirim pesan padanya saat dia berjalan melewatinya. Aroma feminin memenuhi hidung Zhao Feng saat dia merasakan ada benda yang muncul di tangannya. Saat gadis ras spiritual mengirim pesan kepadanya, dia dengan sembunyi-sembunyi menempatkan undangan di tangannya. Zhao Feng mencengkeram undangan itu dengan kaget saat dia melihat gadis ras spiritual itu pergi. Bab 1246 Konferensi. Setelah 3 murid inti pergi, aula misi mulai ramai dengan obrolan. Mengapa Kong Dai begitu dekat dengan Zhao Feng? Kong Dai dan Zhao Yufei memiliki hubungan yang baik. Dia pasti memperingatkan Zhao Feng untuk berhenti mencoba terlibat dengan Zhao Yufei. Petik 2. Banyak orang di kerumunan mulai mengkritik Zhao Feng. Tidak ada yang menyadari bahwa, ketika Kong Dai mendekati Zhao Feng, sebuah undangan muncul di tangan Zhao Feng, dan tidak ada yang memperhatikan Zhao Feng segera menempatkan undangan ini di dimensi interspesial. Orang itu membantuku. Zhao Feng takjub. Dari percakapan para murid di sekitarnya, Zhao Feng tahu bahwa wanita ras spiritual bernama Kong Dai ini tampaknya berhubungan baik dengan Zhao Yufei. Namun, jika gadis ini ingin membantu Zhao Feng, mengapa dia tidak memberitahu Zhao Yufei tentang dia alih-alih bersusah payah memberinya undangan? Selain itu, setelah interaksi singkatnya dengan Yuan Long, Zhao Feng akhirnya mengerti betapa kuatnya Yuan Long. Peringkat 5 Dewa Sejati. Zhao Feng merasakan hawa dingin di hatinya. Yuan Long tidak terlalu tua. Perbedaan usia antara dia dan Zhao Feng praktis tidak penting. Pada tingkat kekuatannya saat ini, Zhao Feng tidak takut pada Dewa Sejati peringkat 5. Tetapi Yuan Long juga memiliki garis keturunan ras spiritualnya, yang memungkinkannya untuk bersaing melawan Dewa Sejati peringkat 6. Jika saya mencoba untuk alam ilahi surgawi pada tingkat saya saat ini, saya memiliki peluang 50% untuk mencapai peringkat 5. Zhao Feng sama sekali tidak putus asa. Begitu dia berhasil masuk ke alam ilahi surgawi, dia tidak perlu takut pada Yuan Long. Selain itu, Zhao Feng bahkan belum menyelesaikan level terakhir dari Secret Lightning Body dan Five Elemental Wind Lightning Technique. Dengan demikian, Zhao Feng masih perlu menunggu sampai dia menyelesaikan kedua teknik ini sebelum pergi ke alam ilahi surgawi. Pada saat itu, dia akan lebih percaya diri menjadi Dewa Sejati tingkat 5. Setelah memasuki aula misi, dia memilih misi yang paling mudah dan menyelesaikannya dalam 3 hari. Zhao Feng kemudian kembali ke kediamannya dan memasuki pengasingan. Suatu hari, Pan Hao berkunjung lagi. Ayo pergi, saya akan membawa Anda untuk mengalami konferensi murid batin dan murid inti. Petik 2. Zhao Feng segera tiba di ruang tamu murid bagian dalam, di mana surga bumi Yuan Qi bahkan lebih terkonsentrasi. Jumlah orang di area murid dalam sangat kecil, karena mayoritas murid dalam telah pergi ke konferensi. Tidak butuh waktu lama sebelum Zhao Feng datang ke ruang tamu murid inti. Murid inti adalah fokus sebenarnya dari pelatihan dan sumber ras spiritual. Setiap murid inti akan menerima perlindungan dan pengasuhan yang sangat besar dari ras spiritual. Ada beberapa murid inti yang bahkan lebih lemah dari murid pinggiran, tetapi potensi mereka adalah kelas atas. Dengan waktu yang cukup, mereka akan berubah menjadi ahli. Tak lama kemudian, Zhao Feng tiba di danau yang jernih. Danau itu dilintasi oleh jembatan kecil, jalan setapak, dan pavilion. Ada banyak sosok muda dan berbakat di jembatan dan jalur ini, mengobrol bersama dalam kelompok kecil. Dewa Kuasi Luo Yu dan Zhao Yufei adalah karakter utama dari konferensi ini. Mereka tidak akan datang secepat itu. Pan Hao melihat bahwa Zhao Feng sedang mengamati kerumunan dan segera tertawa dan menjelaskan. Aku membawamu ke sini sehingga kamu bisa melihat Zhao Yufei sekilas dan juga melihat seberapa kuat persainganmu sehingga kamu bisa menyerah pada ide ini. Ingat, jangan membuat masalah. Pan Hao memperingatkan sebelum mereka bergabung dengan konferensi. Zhao Feng sedikit mengerutkan kening. Dia secara alami tidak akan menyinggung seseorang tanpa provokasi, tetapi beberapa hal tidak dapat dihindari. Keduanya lalu melangkah ke jembatan kecil yang melintasi danau. Meskipun reputasi Zhao Feng telah menyebar di antara murid-murid batin, kebanyakan dari mereka tidak tahu seperti apa tampangnya. Adapun murid inti, mereka jarang peduli tentang masalah kecil dari peringkat bawah. Lihat ke sana, itu murid inti Zhang Yutong, Dewa Sejati tingkat 6.
Nenek moyangnya memiliki status signifikan dalam ras spiritual. Dia salah satu pesaing terkuat untuk tangan Zhao Yufei. Saat mereka berjalan di sepanjang jembatan, Pan Hao akan mengirim pesan kepada Zhao Feng dengan perkenalan seperti ini. Secara alami, tujuannya adalah untuk mencegah Zhao Feng dari pengejaran bodohnya. Mereka semua sangat kuat. Zhao Feng mengangguk. Mereka yang berpartisipasi dalam konferensi ini adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Mereka sangat kuat atau memiliki bakat tertinggi. Ambil contoh Zhang Yutong itu, Zhao Feng belum pernah melihat dewa sejati peringkat 6 yang begitu muda sebelumnya. Pan Hao mengangguk, percaya bahwa Zhao Feng telah diintimidasi oleh semua jenius yang mereka lihat di sepanjang jalan dan tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Pan Hao kemudian mulai memperkenalkan Zhao Feng kepada banyak murid batin. Hampir semua murid batin ini milik pihak Pan Hao. Ketika mereka mengetahui siapa Zhao Feng, mereka mulai memarahi Zhao Feng. Aku akan mengajaknya menemui Zhao Yufei dan menyuruhnya memadamkan pikiran untuk mengejarnya. Pan Hao berbisik kepada mereka. Murid batin itu tidak berkata apa-apa lagi, mendesah saat mereka pergi mengobrol dengan murid inti. Bukankah ini Brother Pan? Pada saat ini, seorang pemuda berwajah lihai muncul di belakang Pan Hao. Pan Hao tahu siapa itu saat dia mendengar suara itu. Dia dengan tidak sabar menunjuk orang itu. Ini Cui Lin, salah satu orang Zhao Lanyi. Diam-diam Pan Hao mengirim pesan kepada Zhao Feng. Saudara Pan, Cui ini sepertinya bertemu dengan orang di sampingmu untuk pertama kalinya. Bisakah kamu memperkenalkan dia padaku? Cui Lin mengalihkan pandangan dingin dan jahatnya ke Zhao Feng. Murid dalam pada dasarnya dibagi menjadi dua faksi. Cui Lin dan Pan Hao berdiri di sisi yang berlawanan. Cui Lin tidak ingat faksi Pan Hao memiliki anak berambut emas. Apakah ini murid batin yang baru dipromosikan? Tidak ada gunanya bagi seseorang yang sepenting Brother Cui untuk mengenal orang yang begitu rendah. Pan Hao segera menolak dan membawa Zhao Feng ke pinggiran konferensi. Jadilah lebih tidak mencolok bagi saya. Kami tidak bisa membiarkan mereka menyadari bahwa Anda adalah murid pinggiran, atau mereka akan memukul faksi kami dengan sengit, dan mempermalukan Anda juga. Pan Hao berbisik. Pasangan itu duduk di tepi kerumunan, di mana lebih sedikit orang yang berkeliaran. Pan Hao tidak benar-benar mengejar Zhao Yufei atau Kuasogat Luo Yu, jadi dia benar-benar tidak peduli dengan konferensi tersebut. Pada saat ini, banyak pemuda yang sedang berbicara terdiam dan berbalik ke arah yang sama. Lihat, Dewa Kuasi Luo Yu telah tiba. Pan Hao menyikut bahu Zhao Feng. Dua wanita ras spiritual muncul di dekatnya, tetapi mata semua orang terfokus pada wanita berpakaian putih yang berdiri di sebelah kanan. Orang ini seperti peri es, wajahnya seperti bunga teratai memecah permukaan air. Matanya yang jernih dan cerah seperti kristal yang sangat indah sementara lekuk tubuhnya yang sesekali menampakkan diri saat dia berjalan membangkitkan hati semua pria muda yang menonton. Dia Dewa Kuasi Luo Yu? Zhao Feng memandang dengan penuh penghargaan keindahan seperti peri ini. Dewa Kuasi Luo Yu hanyalah Dewa Kuasi peringkat 3, tetapi saat dia memegang garis keturunan ras spiritual, kekuatan bertarung sejatinya lebih besar. Fokus Zhao Feng dengan cepat beralih ke wanita di sebelah Dewa Kuasi Luo Yu. Wanita ini memiliki senyum puas di wajahnya. Ini tidak lain adalah wanita ras spiritual pertama yang ditemui Zhao Feng saat tiba di perlombaan spiritual, Wei Qingying. Peri Luo Yu, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Dewa Kuasi Luo Yu, apakah kamu menyukai bunga surga yang 9 warna yang dikirim Sen ini kepadamu? Lebih dari setengah pemuda di pavilion segera melonjak menuju Kuasogat Luo Yu. Untuk dapat menyambut kalian semua ke konferensi ini membuat Luo Yu sangat bahagia. Kuasogat Luo Yu mengangguk dan tersenyum pada semua pemuda berbakat ini. Dipenuhi oleh semua keajaiban ini, Kuasogat Luo Yu memasuki area konferensi. Wei Qingying tiba-tiba menyadari sosok berambut emas. Pada awalnya tertegun, dia dengan cepat tersenyum tipis. Wei Qingying membisikkan beberapa kata ke telinga Dewa Kuasi Luo Yu, dan Dewa Kuasi Luo Yu langsung mengalihkan pandangannya yang samar ke arah Zhao Feng. Hampir semua pemuda terfokus pada Dewa Kuasi Luo Yu, jadi ketika Dewa Kuasi Luo Yu berbalik ke arah tertentu, mereka secara alami ingin melihat apa yang dilihatnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Kuasogat Luo Yu menyukaiku? Di sebelah Zhao Feng, Pan Hao segera merasakan jantungnya mulai membentur dadanya.
Dia bukan salah satu pengejar kuasa God Luo Yu hanya karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan, tetapi jika kuasa God Luo Yu menyukai dia hanya akan dengan senang hati menerimanya. Bukankah ini Zhao Feng yang bekerja sebagai murid pekerja karena cintanya pada Zhao Yufei? Wei Qingying memberikan senyuman licik, matanya mengeluarkan rasa jijik. Kerumunan itu terperangah oleh kata-kata Wei Qingying. Sepertinya aku pernah mendengar hal seperti itu. Jadi, apakah itu anak nakal ini? Seorang murid inti dengan dingin mendengus saat dia memelototi Zhao Feng. Zhao Feng, di tengah kerumunan, Cui Lin juga terkejut. Hanya murid inti dan murid batin yang diundang ke konferensi ini. Dia ingat bahwa Zhao Feng baru saja dipromosikan menjadi murid pinggiran baru-baru ini, jadi bagaimana dia bisa menjadi murid batin begitu cepat? Sebelum dia bisa berpikir lebih dalam tentang ini, seorang pemuda berpakaian emas di dekat Zhao Feng dengan dingin mencemooh, seekor katak yang mendambakan daging angsa. Seorang pelayan rendahan juga ingin mengejar Zhao Yufei. Petik 2. Ini sudah berakhir. Pan Hao dalam hati mengerang. Alis Zhao Feng berkerut saat dia berbalik untuk melihat pemuda berpakaian emas ini. Pemuda ini memiliki garis keturunan ras spiritual, tetapi dia hanya dewa sejati tingkat 3. Penampilannya yang sangat arogan dan penghinaan di matanya lebih jelas daripada orang lain yang hadir. Bertahanlah, dia Jin Wei, salah satu pengejar Zhao Yufei yang bersemangat. Dia mungkin muda dan lemah, tetapi leluhurnya memiliki otoritas yang sangat besar dalam ras spiritual. Nenek moyang Jin Wei telah dengan keras mendorongnya untuk mengejar Zhao Yufei untuk mengkonsolidasikan garis keturunan dan status mereka dalam ras spiritual. Pan Hao mengirim pesan kepada Zhao Feng penjelasan tentang latar belakang dan status orang ini. Hamba, apakah kamu punya nyali untuk bertarung denganku? Yang kalah harus keluar. Cemoohan Jin Wei semakin dirangsang oleh diamnya Zhao Feng. Setengah dari konferensi melibatkan diskusi dan seminar, tetapi setengah lainnya melibatkan duel instruktif. Tidak semua orang datang, namun Jin Wei sudah menantang Zhao Feng untuk berduel, mengintimidasi dia dengan kekuatannya. Banyak murid batin dan murid inti memandang dengan penghinaan dingin dan cemoohan pada Zhao Feng. Jin Wei terkenal karena kesombongan dan perilakunya yang sulit diatur. Kata-katanya kasar dan tajam, dan tidak diragukan lagi dia salah satu yang terbaik dalam mempermalukan orang lain. Selain itu, garis keturunan Jin Wei memiliki status yang sangat tinggi dalam ras spiritual, sehingga murid inti pun tidak berani memprovokasi dia. Zhao Feng dengan dingin balas menatap Jin Wei. Jika dia tidak pergi, orang ini hampir pasti akan terus mempermalukannya. Baik, saya ingin merasakan kekuatan seorang murid inti. Petik 2. Tepat ketika semua orang percaya bahwa Zhao Feng akan pergi dengan gusar, dia melangkah maju dan menerima tantangan itu. Pan Hao menamparkan dahi dirinya sendiri, percaya bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan membawa Zhao Feng. Peri Luo Yu, jika Anda tidak keberatan, saya akan menjaga pelayan ini sebelum konferensi dimulai. Jin Wei tersenyum pada Peri Luo Yu. Luo Yu datang kali ini justru untuk menyaksikan kekuatan dari semua orang berbakat yang hadir. Peri Luo Yu tersenyum, dengan jelas memberikan persetujuan diam-diam untuk pertarungan ini. Bab 1247 akhirnya bertemu Zhao Yufei. Yufei, cepatlah, konferensi akan segera dimulai. Kong Dai dengan cemas berteriak. Di dekatnya ada kecantikan murni dan tiada taraf yang mengenakan jubah ungu. Kulit seputih saljunya bersinar dengan kilau kristal, membuatnya tampak seperti peri es yang tinggi dan mulia. Tapi wanita cantik ini memiliki ekspresi yang agak sedih dan sepertinya tidak terlalu tertarik pada apapun. Konferensi tidak ada hubungannya dengan saya. Zhao Yufei tampaknya tidak terburu-buru. Ini adalah konferensi yang diadakan oleh eselon atas dari ras spiritual khusus untukmu dan Dewa Kuasi Luo Yu. Ada begitu banyak orang yang menunggumu. Kong Dai bergegas dan mulai menarik lengan Zhao Yufei, mendesaknya untuk mempercepat. Hehe, saya katakan sebelumnya bahwa saya menyiapkan kejutan untuk Anda di konferensi ini. Bagaimana bisa kamu tidak pergi? Kong Dai menambahkan, bukannya aku tidak mengenal semua orang di sana. Kejutan macam apa yang mungkin terjadi? Zhao Yufei sedikit penasaran. Kamu akan tahu setelah kamu sampai di sana. Kong Dai memberikan senyuman misterius. Di tempat terbuka kristal di tengah danau, seorang murid inti berdiri di seberang Zhao Feng. Wei Qingying terkekeh saat dia mengaktifkan susunan batas yang akan mencegah pertempuran antara pasangan agar tidak mempengaruhi orang lain.
Semua murid yang hadir telah berkumpul di sekitar panggung pertempuran. Anak ini tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Tidak mungkin dia bisa melawan garis keturunan ras spiritual Jin Wei. Petik 2. Beberapa murid inti memiliki sedikit minat dalam pertempuran ini. Pertama, kekuatan bertarung kedua belah pihak tidak terlalu kuat. Kedua, tidak ada ketegangan tentang hasilnya. Jin Wei bukanlah murid inti yang sangat kuat, tapi dia masih memiliki garis keturunan dari ras spiritual. Saat bertarung dengannya, seseorang akan mengalami tekanan yang lebih besar jika garis keturunannya yang lebih lemah. Selain itu, sebagai murid inti, Jin Wei hanya mengembangkan teknik dan keterampilan terbaik. Kamu seharusnya pergi begitu saja. Jika kamu bertarung dengan Jin Wei, kamu tetap harus pergi setelah kamu kalah. Pan Hao berdiri di samping dan bergumam. Di tempat lain, Dewa Kuasi Luo Yu menatap Zhao Feng dengan senyum tipis di bibirnya. Zhao Feng memiliki wajah dan sikap yang baik, dan dia memiliki keberanian dan keberanian. Sayangnya, dia adalah salah satu pengejar Zhao Yufei, atau Dewa Kuasi Luo Yu mungkin telah mempertimbangkan untuk menghentikan pertempuran ini. Aku akan membiarkanmu mengalami garis keturunan ras spiritual sejati. Jin Wei melambaikan jubah emasnya, wajahnya penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Pelan-pelan, Zhao Feng tiba-tiba berkata, "Apa, sudah menyesali itu?" Jin Wei mencibir sambil menatap lawannya dengan jijik. Penonton juga tercengang. Apakah Zhao Feng benar-benar berubah pikiran meskipun dia sekarang di atas panggung? Jika saya kalah, saya harus meninggalkan konferensi. Tetapi jika Anda kalah, Anda juga harus meninggalkan konferensi, kan? Zhao Feng dengan santai tersenyum. Kata-katanya langsung menghina orang banyak. Bocah ini terlalu sombong. Dia benar-benar mengira dia begitu. Beberapa murid dalam segera berbicara untuk menyanjung Jin Wei. Aku setuju dengan permintaanmu, tapi aku tidak akan kalah. Jin Wei tertawa saat dia dengan percaya diri menyatakan, "Lalu mari kita mulai." Melihat bahwa Jin Wei telah setuju, Zhao Feng berhenti tersenyum, dan aura penusuk tulang mulai muncul dari tubuhnya. Saat Jin Wei menatap mata Zhao Feng, dia tidak bisa menahan gemetar saat sepotong kecil ketakutan muncul di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa aku harus takut padanya? Jin Wei agak heran. Jin Wei segera mengaktifkan garis keturunan ras spiritualnya. Dalam sekejap, tubuh Jin Wei menjadi kristal transparan yang meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Gelombang energi garis keturunan yang agung terbang ke Zhao Feng. Alis Zhao Feng sedikit berkerut. Meskipun Jin Wei ini kurang kekuatan, dia cukup ahli dalam menggunakan energi garis keturunannya. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai murid inti. Setelah pemurnian konstannya, Zhao Feng hanya berhasil membawa garis keturunan darah iblis kuno matahari hampir dalam kisaran 1000 teratas dari 10.000 ras kuno. Menggunakan garis keturunan dewa darah kuno matahari pada saat ini pada dasarnya tidak berguna karena akan sepenuhnya ditekan oleh garis keturunan ras spiritual Jin Wei. Tapi Zhao Feng tidak perlu menggunakan garis keturunannya. Anak ini mungkin melihat garis keturunan ras spiritual yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Garis keturunannya tidak mungkin digunakan di depan Jin Wei. Beberapa orang mengejek melihat Zhao Feng hanya berdiri di atas panggung, tidak mengedarkan garis keturunannya. Tinju akumulasi roh. Saat Jin Wei mengaktifkan garis keturunannya, semua surga bumi Yuan Qi di dalam larik adalah miliknya untuk digunakan. Suos. Pecahan kristal putih yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar tubuhnya. Pecahan kristal ini membentuk kepalan kristal besar yang bergemuruh menuju Zhao Feng. Tinju besar ini hendak menyerang Zhao Feng, tapi dia masih belum bergerak. Ini akan luar biasa jika Anda bisa menghentikan gerakan ini tanpa mengedarkan garis keturunan Anda. Jin Wei cukup bangga dan sombong setelah melepaskan tinju ini. Apakah begitu? Zhao Feng tiba-tiba melontarkan kata-kata ini. Tubuhnya tiba-tiba mendidih dengan petir 5 warna, yang membentuk tato pencahayaan yang menempel di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan kilat fisik yang dapat menghancurkan semua keluar dari tubuhnya. Udara itu sendiri sepertinya tenggelam, dan kepalan kristal yang bergemuruh ke arahnya juga bergetar. Berat petir meningkat, menghancurkan kepalan kristal menjadi bubuk dan bahkan menyebabkan panggung itu sendiri bergetar. Di dekatnya, Jin Wei juga tertangkap basah dan ditekan oleh kekuatan fisik yang sangat besar ini. Petir itu juga melumpuhkan seluruh tubuhnya. Bagaimana? Serangan Jin Wei berhasil dihancurkan? Petik 2. Bagaimana dia melakukannya?
Penonton terpesona oleh peristiwa ini. Mereka awalnya percaya bahwa Zhao Feng akan menderita kekalahan yang menyedihkan atau melakukan perjuangan putus asa untuk sementara waktu sebelum kalah. Mereka tidak pernah membayangkan pemandangan seperti ini. Zhao Feng melangkah maju, mengirimkan gelombang kekuatan fisik dan kilat lainnya menyapu panggung. Jin Wei merasakan jantungnya berdebar kencang saat hantaman keras lainnya menimpa tubuhnya. Zhao Feng mengambil satu langkah lagi, dan Jin Wei menjadi sangat pucat. Langkah ketiga, Jin Wei memuntahkan darah. Langkah keempat, Jin Wei duduk lemas di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Semua sunyi di sekitar panggung pertempuran. Zhao Feng tidak pernah melakukan serangan yang jelas. Hanya dengan berjalan ke depan, dia melukai Jin Wei, yang tidak bisa lagi bertarung. Bagaimana ini mungkin? Banyak murid inti yang hadir merasa tidak mungkin untuk percaya bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan semacam ini. Ini adalah kekuatannya. Mulut Pan Hao terbuka begitu lebar sehingga orang bisa memasukkan apel besar ke dalamnya. Susunan itu mencegah mereka untuk dapat merasakan seberapa banyak kekuatan yang sebenarnya digunakan Zhao Feng, tetapi siapapun yang dapat membuat Jin Wei begitu tidak berdaya pasti tidak lemah. Bocah ini, mata Zhang Yutong terfokus saat dia akhirnya menatap Zhao Feng dengan baik. Peri Luo Yu juga menatap dengan linglung pada Zhao Feng, pada sikapnya yang tampan, wajahnya yang dingin dan riang. Ini adalah penguasa tertinggi petir, tirani tak tertandingi. Zhao Yufei. Pada saat ini, seseorang memanggil dari kerumunan. Zhao Yufei ada di sini. Semua orang segera melihat ke kejauhan. Kecantikan yang transenden, anggun dan murni, mengenakan jubah ungu, melayang dari kejauhan. Saat ini, dia adalah hal terindah di dunia. Bahkan Dewa Kuasi Luo Yu tertegun sejenak, dan kemudian semburat kecemburuan merayapi wajahnya. Yufei, ekspresi Jin Wei membeku, dan kemudian dia meraung, "Tidak, aku tidak bisa kalah." Dia tidak bisa mengungkapkan penampilan yang menyedihkan di hadapan dewinya. Dia harus mengalahkan Zhao Feng. Pedang kristal muncul di tangannya, ditutupi garis biru yang dalam dan indah. Saat pedang ini muncul, bahkan orang-orang di luar barisan memperhatikan sword intent yang tajam itu. Mereka bahkan bisa merasakan sebagian dari kekuatan ilahi pedang itu. Tindakan Jin Wei langsung membuatnya menjadi pusat perhatian sekali lagi. Senjata ilahi berkualitas tinggi, pedang kristal surgawi, seorang murid inti segera berteriak. Senjata ilahi berkualitas tinggi biasanya digunakan oleh dewa kuno. Saya tidak berpikir bahwa leluhur Jin Wei akan memberinya pedang kristal surgawi untuk melindunginya. Zhang Yutong terkejut. Ketajaman senjata ilahi kualitas tinggi hanya bisa diblokir oleh senjata ilahi berkualitas tinggi lainnya. Senjata divine tidak diizinkan untuk digunakan di konferensi. Pan Hao segera memanggil dengan waspada. Tujuan utama konferensi ini adalah agar para jenius dari ras spiritual berinteraksi dan bertukar petunjuk, bukan terlibat dalam pertempuran hidup atau mati. Senjata ilahi dilarang, tapi tidak ada yang mencoba menghentikan Jin Wei. Bagaimanapun, mereka semua berharap melihat Zhao Feng menghilang dari tempat ini. Tapi, yang tak terbayangkan terjadi. Jin Wei, hentikan! Wanita berpakaian ungu di kejauhan itu tiba-tiba memberikan teguran keras dan menyerbu ke atas panggung. Kong Dai langsung terbang ke samping panggung dan membubarkan susunan pemain. Yufei, apa? Jin Wei tercengang. Zhao Yufei belum pernah menegurnya sebelumnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Saat Zhao Yufei tiba di atas panggung, matanya yang kabur sepertinya terus-menerus tertuju pada Zhao Feng. Yufei, ekspresi Zhang Yutong berkedip. Zhao Yufei tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada apapun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat emosi yang begitu kuat dari wanita yang dicintainya. Kakak Feng, akhirnya kau di sini. Kedua mata kabur Zhao Yufei tidak melihat hal lain di dunia ini. Setelah 30 beberapa tahun, Zhao Feng akhirnya datang untuk menemukannya, 30 beberapa tahun yang dia habiskan untuk menunggu. Meskipun 30 tahun sangat singkat untuk Dewa Kuasi, dia merasa seperti dia telah menunggu 3000 tahun, 30.000 tahun. Untungnya, dia akhirnya ada di sini. Dia tidak perlu lagi menunggu. Saya datang terlambat. Suara Zhao Feng agak tidak wajar. Hatinya sangat tersentuh, dan sedikit basah muncul di sudut matanya. Ketika dia melihat Zhao Yufei, hatinya merasakan sakit yang tidak bisa dijelaskan. Dia memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memeluk gadis ini dan tidak membuatnya menderita lagi. Yufei, kerumunan tidak bisa membantu tetapi berseru kaget.
Mereka bisa merasakan bahwa Zhao Yufei dan Zhao Feng sepertinya memiliki hubungan yang sangat dekat. Pada saat ini, Zhao Yufei meraih tangan Zhao Feng dan mulai membawanya ke samping. "Ayo pergi ke tempat lain dan mengobrol." Zhao Yufei mengungkapkan senyuman yang mempesona. Bagaimana ini bisa? Kerumunan itu kewalahan. Rasanya seperti seseorang telah mengambil palu dan menghantam mereka semua di jantung. Yufei, pikiran Jin Wei menjadi kosong, dan senjata suci berkualitas tinggi di tangannya jatuh ke tanah dengan dentang. Tidak ada yang menyangka bahwa dewi mereka akan memegang tangan seseorang yang lengkap. Dan ini tidak ada seorang pun yang dulunya adalah murid pekerja yang mereka semua telah mengejeknya tidak sedikit kali. Cuilin terperangah saat dia mengeluarkan token dan menerima pesan. Wajahnya membeku, dan dia segera mendekati Zhang Yutong dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Setelah beberapa saat terkejut, mata Zhang Yutong menjadi tajam dan galak. Pelan-pelan, Zhao Feng, bukankah Anda hanya murid pinggiran? Anda berani mengganggu konferensi murid batin dan murid inti. Zhang Yutong segera menggonggong. Dia hanya murid pinggiran. Beberapa murid inti berseru kaget. Semua orang percaya bahwa seseorang setidaknya harus menjadi murid batin untuk memasuki tempat ini. Tidak mungkin dalam pikiran mereka bagi murid pinggiran untuk berbaur. Bagaimana Zhao Feng bisa datang ke tempat ini dengan status sebagai murid pinggiran belaka? Seorang murid pinggiran berani menyelinap ke konferensi ini. Jin Wei tiba-tiba berdiri dan dengan kejam menggeram pada Zhao Feng.